mengenai sorotan yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Indonesia mendapat laporan dugaan pelanggaran HAM dalam menangani COVID melalui program Peduli Lindungi, nah itu tidak apa-apa, itu laporan kan biasa saja. Ada LSM yang tidak jelas LSM-nya apa, itu tiba-tiba membuat laporan, itu tidak masalah, itu bagian dari informasi. Tetapi ada dua hal. Pertama, pemerintah Indonesia membuat aplikasi Peduli Lindungi itu adalah justru untuk menangani COVID dengan sebaik-baiknya. Mungkin lalu dianggap melanggar HAM karena misalnya orang yang terpantau COVID melalui Peduli Lindungi lalu diketahui bahwa dia lalu dilarang menuju suatu tempat, dilarang berdekatan dengan orang lain dan sebagainya, lalu dianggap pelanggaran HAM. Tapi harus diketahui bahwa Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia ya di dalam penanganan COVID. Itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani COVID ini. Misalnya kalau kita lihat dari Institut Louis Australia, itu Amerika Serikat justru berada di barisan paling bawah bersama Iran, Kolombia, ya, Meksiko, Brasil, itu yang paling jelek gitu. Indonesia jauh di atas itu gitu. Di Asia nomor 1 Indonesia gitu. Pak Erlangga, Menteri Perekonomian, pernah menyampaikan presentasi di dunia Indonesia dalam aspek tertentu penanganan COVID itu ranking 4 gitu. Jadi udah bagus lah Peduli Lindungi itu, bahwa ada yang merasa terganggu karena kalau mau masuk mall harus di di scan, kemudian diketahui lalu dibatasi gerakannya, ya itu satu konsekuensi. Itu pertama. Yang kedua, soal pelanggaran HAM itu kan catatan Amerika berdasar laporan-laporan yang tidak disebut sumbernya. Saya punya catatan lain yang serupa, misalnya yang resmi dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders gitu ya, satu kelompok ahli di bawah Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB. Itu justru dalam kurun waktu 2018 sampai 2081 Indonesia juga mendapat laporan begitu yang tidak jelas gitu, dilaporkan oleh 19 LSM katanya melanggar HAM. Tetapi di kurun waktu yang sama Amerika justru dilaporkan oleh 76 kasus gitu. Jadi soal itu kita saling lihat aja lah. Yang penting semuanya bekerja menurut garis masing-masing negara untuk menyelamatkan rakyatnya gitu. Nah, sejauh menyangkut laporan Special Procedures Mandate Holders yang kelompok ahli yang berada di bawah PBB itu terkadang masyarakat itu tidak tahu. Dikira itu Dewan resmi Dewan Keamanan PBB mau menginvestigasi Indonesia. Itu laporan aja. Anda juga buat laporan ke sana lalu diberitahu bahwa ada laporan begitu gitu. Asal Anda tidak capek aja, atau asal Anda mungkin bisa dibayar untuk membuat itu. Ada yang bayar, itu tidak apa-apa, dibuat aja gitu. Tetapi itu tidak ada konsekuensi apa-apa karena itu hanya oleh SPMH itu tadi, Special Procedure Mandate Holders itu hanya ditempelkan aja di website. Ini loh Indonesia dapat begini, mau jawab enggak gitu. Amerika nih dapat 78, India nih 61 dan sebagainya. Itu laporan yang biasa saja gitu. Nah, orang yang tidak tahu dianggap nih serius bahwa ini pelanggaran HAM, orang PBB mau investigasi Indonesia. Bahkan saya dengar ketika ada informasi itu dari SPMH akhir tahun lalu, malah rame katanya di
Papua sudah dibentuk panitia penyambutan dari PBB, nggak boleh PBB datang ke situ tanpa kita undang. Nah tahun ini kita akan undang juga dari PBB, tetapi bukan untuk Papua, untuk pemajuan pendidikan di Indonesia kita undang ke sini gitu. Jadi kalau mau ke sini dari PBB pun tidak bisa sembarangan gitu, harus persetujuan kita dan fokusnya apa, mau kemana gitu. Jadi kalau orang tidak tahu lalu dikipas-kipasi membentuk panitia penyambutan apa, padahal di situ tidak ada apa-apa. Nyatanya sudah 6 bulan sampai sekarang kan ada apa-apa kan? Karena memang anda pun boleh melakukan begitu. Terima kasih.